Halo teman-teman, kembali lagi di channel Ars bersama saya Hani. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai case dari Fractal Design North. Ini adalah case yang dikirimkan oleh PT Nexus Prakasa Cemerlang. Kita mengucapkan banyak terima kasih karena mereka mau mengirimkan case ini untuk kita. Case ini dikirimkan North ini beserta dengan torrent compact yang kemarin kita sempat menunjukkan ke kalian waktu live. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas case ini, kita akan membuat reviewnya case ini, tapi ini akan berbeda dengan review kita yang sebelum-sebelumnya. Review kali ini kita akan membuat konsepnya baru, kita buat custom loop pakai water cooling dan kita menggunakan fan yang kita sudah survei ke kalian. Kalian penasaran dengan ini kan, yang 0dB ini. Nah, jadi kita akan melakukan build yang panjang hari ini. Semoga kontennya bisa keluar di akhir tahun. Kalau tidak bisa keluar di akhir tahun, berarti keluarnya di awal tahun. Yang manapun itu, kalau akhir tahun ya holiday special, kalau awal tahun New Year special. Jadi apapun itu tetap spesial semua. Oke, tanpa panjang lebar kita bahas dulu case-nya ini ya. Nah, oke, kalian bisa lihat ya, ini adalah Fractal Design North. Kalian bisa lihat ini ada satu aksen yang paling mencolok dari case ini. Nah, bagian depan ini. Nah, kalian lihat toh ini adalah kayu, benar-benar kayu. Kita buka dulu aja karena ini yang paling mencolok mata dan perhatian kalian. Cara bukanya simple, tinggal tarik bawahnya, selesai. Kalian lihat ini kayu isinya. Kemudian di belakangnya ada filter. Filternya ini bisa dilepas. Nah, kayunya ini benar-benar kayu. Jadi ceritanya kayunya ini adalah Scandinavian wood. Jadi kayu dari Skandinavia. Dan ini benar-benar kayu ya, bukan plastik yang dikasih tekstur kayu. Memang benar-benar kayu. Dan dengan segala proses dan kerumitannya, dia dimasukkan ke dalam case-nya Fractal Design North ini. Dia membawa ciri khasnya dia dari Skandinavia. Oke, kemudian fan depannya kalian bisa lihat ini ada fan 14 cm dari Fractal Design. Ini sudah kamu dapatkan built-in 2 ini. Ini ada dua warna ya, yang hitam sama yang silver. Kalau yang hitam aksennya gold seperti ini, kalian bisa lihat konektornya, powernya konektornya ini gold. Kemudian untuk kakinya juga gold. Bagian kakinya ini ada karetnya, karet peredamnya, dampernya. Ini ada aksen goldnya juga. Oke, bagian berikutnya adalah bagian atas ini. Kalian bisa lihat ini bagian atasnya ini mesh seperti ini. Ada satu detail yang mencolok perhatian saya. Jadi kalian bisa lihat ini mesh, tidak ada dust filternya. Kemudian kalian bisa lihat ini ada letter warna coklat. Fungsinya ini sebetulnya untuk melepas case ini. Jadi melepas case ini top panelnya ini pakai letter nih, tarik. Nah, cuma yang kalian harus tahu ini bukan kulit sungguhan ya. Jadi ini adalah langkah yang bijaksana untuk menghindari kamu tidak digeruduk oleh peta. Ini adalah Fox leather. Fox leather itu adalah kulit sintetis. Oke, ini bagian atasnya. Kemudian untuk side panelnya di sini seperti biasa, ini adalah yang tempered glass. Ini ada dua opsi ya, baik untuk silver dan hitam ini. Kamu bisa pakai tempered glass atau kamu bisa pakai mesh panel. Cuma kebetulan yang dikirimkan ke kita adalah yang tempered glass. Nah, oke, tempered glass seperti biasa pada umumnya, bentuknya seperti ini. Ini memang kalau kalian lihat ini agak aneh ya, karena dia tidak full mengcover semua bagian case-nya ya. Ini ada satu kompartemen lagi. Nah, ini yang untuk bagian sampingnya ini. Kenapa kok ini tidak full? Karena ada ininya. Nah, ini bisa kalian lepas seperti ini. Nah, kelihatan kan? Ini adalah satu bagian lagi. Ini bisa dilepas. Nah, di dalamnya kalian bisa menemukan buku manual seperti biasa. Saya nggak baca karena saya sudah baca versi online-nya. Kemudian kita beralih ke bagian belakang. Bagian belakangnya kalian bisa lihat untuk semua case-nya Fractal Design ini rata-rata semua sudah mengadopsi model yang seperti ini ya. Jadi banyak sekali lubang-lubang udaranya ya untuk airflow-nya dia ya. Kemudian untuk power supply bracket-nya kalian bisa lihat ini lepasan seperti ini. Nah, hanya seperti ini untuk power supply bracketnya. Nanti power supply-nya kalian pasang di sini, kemudian dia masuk ke sini. Oke. Ada 7 slot untuk PCIe-nya di sini. Kemudian bagian belakang, samping belakang. Nah, ini yang salah satu yang juga menarik menurut saya. Nah, lepas. Nah, kalian bisa lihat ini. Di bagian belakang kalian bisa lihat ini semua kabel-kabelnya dia sudah diberikan velcro tip untuk merapikan kabel. Sudah ada jalur kabelnya juga. Ada kabel Type-C, kabel USB, dan kabel audio. Dan untuk USB 3. Kemudian untuk bracket hard drive itu ada dua di sini. Oh sorry, ini ada kelengkapannya.
Ini ada kompartemen kelengkapannya di bawah. Untuk hard drive ada 2 di sini, ada 2 bracket. Nah, ini 1 dan ini 1. Ini untuk hard disk 3,5 ya. Kenapa ada 2? Jadi kalau kamu punya power supply yang panjang, kamu bisa pakai salah satu dari ini supaya dia tidak nabrak ke power supply-mu. Tapi kalau power supply pendek, kamu bisa pakai dua-duanya. Kemudian ada satu lagi untuk SSD di sini. Nah, ini untuk SSD 2,5 atau hard drive 2,5-mu. Oke. Jadi sepintas seperti ini penampilannya dia kalau sudah ada kulitnya. Fan ini nanti akan kita lepas, kita ganti semua. Jadi untuk Fractal Design North bentuknya seperti ini, dalemannya seperti ini, dan nilai lebihnya apa karena ada kayu, dan aksen kayu itu adalah sesuatu yang menarik sekali ya. Jadi untuk orang-orang yang sudah berumur seperti saya gini, ngeliat kayu-kayu gini seneng. Kamu kalau nggak percaya, kamu coba lihat rumahnya bapakmu, kan pasti banyak furniture dari kayu. Coba kamu nanya, kenapa kok kayu pak? Soalnya biyen gak ono aluminium, ono kayu kabeh. Nah oke, kalian bisa lihat di depan kalian ini adalah komponen yang akan saya gunakan untuk build PC kali ini. Kalau kalian bertanya komponen ini dari mana, ini adalah komponen dari komponen-komponen saya yang lama yang saya lepasi, kemudian saya ganti ini semua. Kalian sudah bisa lihat ini adalah Ryzen 7 5800 X3D yang dulu sempat kita bahas, saya beli untuk di Jogja tapi nggak jadi kepake karena bermasalah. Akhirnya kita pakai. Kemudian untuk baterai block saya akan menggunakan IKE Quantum Velocity 2 yang nikel asetal. Kenapa kok nikel asetal? Karena kalian pengen yang warna hitam Zero DB. Coba kalau nggak Zero DB warna hitam, biasanya sudah ganti nggak pakai yang asetal, mungkin pakai yang satin titanium. Tapi karena ini hitam ya kita matching kan dengan build-nya nanti. Kemudian memori, ini adalah memori Dominator Platinum yang saya masih gunakan sampai hari ini. Dominator Platinum ini. Kemudian ini adalah VGA yang sempat saya bahas juga, yang saya beli murah, kemudian sekarang harganya naik. Ini sudah diganti pakai waterblock semua, khusus untuk konten hari ini, dipersiapkan untuk konten hari ini, jauh-jauh hari sebelumnya. SSD masih dari SSD yang lama yang pakai Samsung 980 Pro 500 GB, kemudian nanti heatsinknya mungkin saya akan ganti pakai punyanya ID Cooling ini. Nah, kemudian untuk radiator saya menggunakan, ini karena untuk Fractal Design North ini ya, ini konfigurasinya kan bisa pakai 360 di depan atau 280 di depan, 120 di belakang, 240 di atas atau 280 di atas radiator ya, fan dan radiator. Jadi kira-kira konfigurasinya hampir sama kayak case saya yang kemarin pakai yang ada modelnya Bitcoin itu. Cuma nanti saya akan merubah dikit-dikit alur kabel tubingnya. Jadi radiator tetap saya pakai yang lama 120 ini, yang Coolstream SE. Sama yang 360 ini. Nah, nanti kalian bisa lihat, ini kemarin saya sempat bongkar, nanti akan ada B-roll-nya, waktu proses pembongkarannya ini bagaimana, dan membersihkannya bagaimana. Kemudian untuk pumpnya, saya tetap menggunakan yang lama, jadi FLT 120, pumpnya di DDC yang saya ganti heatsinknya, kemudian ya sudah, cuma ini aja. Kemudian dipakai ini, apa? Ini pump ini. Ini pump ini supaya ini bisa nempel ke ini. Nah, sorry. Ini pump ini fungsinya adalah supaya pompamu itu bisa ditempel di bracketnya radiator seperti ini. Nah, dia berdiri seperti ini. Nanti saya akan kasih gambarannya lebih detailnya. Kemudian untuk motherboard saya menggunakan Asus Crosshair 8 Dark Hero yang kemarin saya beli juga, yang sudah diganti pad-padnya kemarin waktu live. Ya berarti ya basically sebetulnya ini barang-barang yang saya sudah punya lama sebelumnya, cuma tidak dijadikan PC. Hari ini kita mau jadikan PC atas dasar penasaran dan tahun baru, PC baru, akhir tahun, special holiday ya, apapun itu pembenarannya. Kemudian power supply saya pakai punyanya Corsair. Nah ini yang HX850, kalian jangan tanya kok masih ada merah-merahnya ya, ini HX850 yang habis kembali dari RMA. Kemudian untuk menjadikan ini supaya jadi satu bagian yang menarik, all black, saya sudah buat custom kabelnya. Ini custom kabelnya ini seperti ini. Saya bukan aliran custom kabel yang sering pakai sleeving dan kiri kanan, karena kita mau buat all black, kita buat hitam semua seperti ini. Sebenarnya dari warna saya buat sih hitam sama abu-abu ini. Jadi hitam kemarin kalau misalnya surveinya yang menang IKE saya pakai hitam, kalau yang menang Gentle Typhoon saya pakai abu-abu. Jadi whatever happen kita prepare. Kemudian ada beberapa barang lagi. Supaya warna emasnya jadi lebih kelihatan,
Saya sempat beli ini beli iseng sih. Saya beli dari Cable Mod ini. Ornamen-ornamen berwarna emas seperti ini. Nah, fungsinya apa nanti kalian bisa lihat di build-nya kali ini. Fitting saya menggunakan Quantum Torque yang ini, yang warna hitam. Nanti kita pakai ring warna merah. Kemudian, iya, kalian masih bingung ini apa? Ini adalah kresek putih belanjaan saya. Nah, untuk tubingnya opsinya ada dua. Kita mau menggunakan warna hitam legam seperti ini. Ini koper tubingnya Bero yang warna hitam atau yang silver. Sebentar, kita tinggal pilih nanti mau pakai yang mana yang paling cocok. Nanti sambil jalan kita akan coba mencocokkan. Nah, ini yang chrome sama black. Nah, kalian bisa lihat mana yang paling cocok, tapi tak rasa mungkin yang cocok yang black ya, all black soalnya, dan hitamnya dia hitam dark, jadi pas sekali. Kemudian ini fitting yang saya butuhkan. Nah, a lot of fitting. Kemudian ring, ini saya nggak tahu ini ring kenapa ada banyak sekali, cuma sedikit ringnya. Lainnya adalah extender semua ini. Nah, oke. Ini aja yang saya punya, yang saya bawa. Lot of fitting. Tubingnya ini ada dua macam ya, kalian bisa lihat ya. Ini yang bentuknya seperti ini, ini kayak gini. Ini berarti ada 90 cm, 90 derajatnya ada dua. 1, 2. Kemudian ada yang lurus seperti ini yang nggak pakai bending. Karena ini koper tubing kita nggak bisa bending pakai heater kayak PTG biasanya itu ya. Jadi kita harus pakai yang benar-benar sudah bending 90 derajat seperti ini. 90 derajatnya itu dia benar-benar presisi dan akurat, nggak kayak PTG yang 90 derajatnya mengikuti kegalauan hatimu. Dan komponen terakhir yang saya pakai adalah ini, Ekaloop Metal Tube Cutting Tool. Jadi ini adalah alat untuk motong PTG atau koper tubing seperti ini punyanya IKE. Kita mau nyoba yang punyanya IKE ini bagaimana. Ya, nanti kita coba. Nanti saya kasih tahu gimana rasanya. Oke, udah. Komponennya itu aja. Sekarang kita lanjut proses build-nya. Fan 14 cm di depan ini saya lepas, nanti saya akan ganti pakai 12 cm x 3 sesuai dengan radiator saya yang 360, jadi 12 x 3 ya. Kalian bisa lihat ini fan-nya itu adalah Fractal Design aspek 14 1700 rpm, 12 volt, 0,24 ampere. Nah, ini fan-nya 14 cm seperti ini. Oke. Nah, ini kita sudah nyoba fitting ya. Jadi langkah pertama yang saya lakukan kalau saya mau build water cooling itu adalah saya selalu fitting radiator saya dengan case yang saya gunakan. Apakah bisa masuk apa enggak, cukup apa enggak, mengakomodasi apa enggak. Nah, jadi ini masalahnya, ada satu masalah yang ada di Fractal Design North ini ya. Ya karena dia nggak secara spesifik ngomong memang case ini bisa untuk custom LCS ya. Kalau All-in-One dia bisa, tapi kalau custom LCS dia nggak ngomong secara spesifik bisa custom LCS, jadi ya kita nggak bisa menyalakan Fractal Design juga. Kalau kita menggunakan routing yang seperti yang saya gunakan, jadi fill portnya itu ada di atas seperti ini akan ada masalah. Kalau kita menggunakan mounting fan 12 cm bawaannya case ini, kalau dia dipasang itu nanti dia akan nabrak. Nah, kalian bisa lihat ya, ini bagian atas ini akan nabrak dengan case-nya ini. Bukan nabrak, bahkan dia nggak bisa dibaut yang bagian bawahnya. Jadi yang harus saya lakukan adalah saya akan mencoba membuat ini lubang bautnya fan ini akan saya turunkan ke bawah sedikit. Jadi saya akan mengikis sedikit supaya dia bisa masuk ke sini ya. Nah, ini pasti jadi pertanyaan juga untuk kalian, kenapa kok saya menggunakan fill portnya di atas?
di atas seperti ini, tidak di bawah. Nah, kalian bisa lihat ini case-nya bener-bener untuk kompartemen radiatornya ini benar-benar sempit sekali ya, kalian bisa lihat ini. Nah, jadi kalian bisa bayangkan kalau fillportnya ada di bagian bawah, itu bagaimana ruwetnya masang hard tubing ataupun soft tubing di bagian bawah ini. Ya, saya sih nggak punya ekspektasi kalau buat water cooling itu harus benar-benar perfect sekali ya. Karena buat saya yang paling memegang peranan penting dan jadi masalah buat saya sebetulnya adalah apa yang kelihatan di mata sebetulnya. Itu nomor 2 setelah hasilnya kita pakai custom loop itu jadi dingin. Kalau lewat dari itu saya sudah terlalu pusing sih. Nah, atas dasar itu makanya saya menggunakan fillportnya di bagian atas karena untuk menata estetikanya lebih mudah daripada di bawah. Oke, sekarang kita menggerinda dulu case-nya supaya bisa dipasang fan-nya. Teruskan. Gerindo saiki. Nah, oke, ini sekarang kita mau memasang motherboardnya dulu ke dalam case-nya Fractal Design yang North ini ya. Jadi kalian bisa lihat tadi itu saya mengikis ini bangnya untuk fan 12 cm ini supaya dia lebih ada jedanya ke bawah. Supaya radiator itu nanti dia waktu nempel, waktu dipasang itu dia nggak ketemu sama ini loh, plat di atasnya case ini. Tadi nanti kalian bisa lihat ada cuplikannya, birolnya untuk menunjukkan itu nempel apa enggak. Kenapa kok saya nggak suka ini nempel? Karena kalau nempel pompamu itu kan ada getarannya. Jadi kalau begitu dia nempel, otomatis getarannya itu akan diredam sama case-mu kalau itu nempel. Nah, saya menghindari kemungkinan terburuknya supaya case-nya tidak ikut goyang gitu loh. Karena mouse saya ada di tangan kanan di sebelah case saya, jadi kalau waktu RPM pompanya itu tinggi, getarannya itu biasanya terasa sampai ke tangan saya. Itu agak mengganggu sih. Nah, kemudian ini sekarang langkah-langkah yang saya lakukan adalah biasanya saya fitting dulu. Setelah fitting baru saya masukkan ini semuanya. Sekarang yang saya lakukan berikutnya adalah saya masang motherboardnya dulu. Nah, ini tadi yang di awal saya tadi ada ngomong kalau saya ada beli ornamen-ornamen emas ini di kabel mod all washer ini sebetulnya saya sendiri juga nggak yakin nih sebetulnya fungsinya untuk apa. Sampai akhirnya saya lihat ada beberapa orang yang menggunakan ini dan saya lihat oh kelihatannya kok lumayan bagus juga, lucu juga kalau misalnya diaplikasikan ke case yang ada aksen emasnya. Nah, fungsinya all washer ini adalah untuk menggantikan washer merah yang biasanya kita temukan yang saya biasanya kalau ngerakit selalu pakai washer merah itu ya. Itu fungsinya untuk menggantikan itu. Cuma ini ada ornamen warna emasnya, bedanya di sana. Jadi kalian nanti bisa lihat ini kalau saya pasang ke mainboard dan ke case saya. Nah, nanti kalian bisa lihat ada fotonya yang lebih mendetail ya. Nah, ini radiator 360 yang tadi kita fitting untuk untuk pasang itu. Kan ada pompa tadi. Pompa itu kan saya pakai Unipump. Unipump itu fungsinya apa? Ya ini. Ini untuk membuat supaya dia berdiri seperti ini. Kelihatan ya. Jadi dia berdiri vertikal seperti ini. Kalau tempatmu benar-benar terbatas seperti kasusnya di North ini maupun di case saya yang Bitcoin kemarin, itu fungsinya seperti ini. Jadi dia tetap berfungsi sebagaimana mestinya tapi berdiri seperti ini. Nah, kayak gini nanti bentuknya. Terpasangnya nanti masuk gini, samping ini. Nah.
Oke, setelah berjuang keras dan penuh keringat dan air mata, akhirnya jadi juga ini PC Fractal Design Nord ini, beserta segala keruwetan dan kelebihan dan kekurangannya. Jadi hasil jadinya seperti ini. Sebentar, saya jelaskan dulu. Jadi kamu lihat ini kandang ularnya seperti ini. Kandang ularnya nggak main-main memang, kandang ularnya seperti ini. Ini sudah serapi mungkin yang saya bisa mengerjakan. Dan karena power supply kita pakai HX850, kalian harus ingat ya, ini power supply yang panjang. Kalau power supply panjang ini kamu nggak bisa pasang hard drive 3,5. Bisa, tapi akan nabrak sama kabel extensionmu ini. Cuma ya nanti kamu bisa mencoba untuk ngakali ya. Jadi kamu pakai hard drive yang bagaimana dan posisi kabelmu bagaimana. Tapi kalau dalam kasus saya nggak punya kesabaran dan ketelatenan untuk merapikan kandang ular ini. Jadi saya memutuskan untuk memensiunkan hard disk 10 tera saya. Nanti saya pikirkan itu 10 tera mau dipakai buat apa. Jadi ini sementara pensiun karena nanti kamu bisa lihat itu bracketnya kalau kabelnya kayak gini nggak bisa masuk semua. Jadi sebagai gantinya saya pakai SSD dari Intel ini, dua ini. Ini yang 800 GB ada dua, jadi 1,6 tera di 2,5 ini. Dan ada satu lagi M.2 yang saya pakai untuk OS saya, pakai Samsung 980 Pro 500 GB itu. Dan di slot M.2 satunya itu kebetulan ada SSD-nya anak-anak yang lagi bermasalah 2 tera. Saya nggak tahu itu nyala apa enggak. Ini saya pasang, nanti saya mau tahu nyala apa enggak. Jadi konfigurasi storage saya seperti itu. Tampak depannya seperti ini. Iya, ya Tuhan. Oke, ini adalah hasil jadinya menggunakan hard tubing Cooper Chrome Black. Radiator kita menggunakan IK yang Coolstream SE yang kotak biasa yang lama 120 dan 360 di sini, yang tipis ini dari hibahan komputer saya yang lama. Fan-nya pakai sesuai keinginan kalian yang 0 dB. Bloknya saya pakai Velocity 2 yang acetal supaya aksennya sama semua. Kemudian untuk graphic card ya ini 39 yang kemarin saya beli. Kemudian apa lagi ya? Sound card tetap sama. Kemudian saya ada kasih aksen-aksen emas ini. Ini baut-baut emas ini sama ada ring emas ini yang ada di fan dan motherboard supaya mix and match lah, ada emas-emasnya dikit-dikit lah. Kemudian untuk SSD saya tidak menggunakan cooling bawaannya dari mainboardnya Asus ya. Jadi saya pakai coolingnya punyanya ID Cooling yang Zero M15 ini. Kan kalian bisa lihat ini ada di sini, Zero M15 ini kan dia kira-kira kalau tampil dari depan modelnya bisa matching sama blok CPU-nya ya. Nanti untuk di bagian atas kita akan kasih fan 12 cm-nya dari Thermalright ini yang 12015 TF12015B ini yang tipis. Jadi saya akan taruh di atas sini dua fan tipis. Ini yang akan terus berputar dengan low RPM. Jadi mungkin yang nanti lainnya 0 dB, yang ini 0 tetap muter tapi RPM-nya rendah sekali. Cuma nanti seberapa rendahnya kita belum tahu, nanti kita coba. Oke, fan-nya kita pakai fan yang tipis itu, dan untuk memori seperti biasa. Saya agak susah move on dari memori yang saya punya ini, yang Corsair Dominator Platinum Torque ini. Jadi nanti memorinya akan tetap saya pakai di platform ini dan nambah fan ini. Oke, jadi sekarang kita tinggal memasang memori, masang fan, kemudian kita isi coolernya. Sekarang kita masuk ke BIOS-nya Asus ini, Maximus 8 Dark Hero ini. Saya mau menunjukkan kalian bagaimana kita melakukan set untuk fan 0 dB seperti yang kita lakukan hari ini. Jadi kamu bisa lihat sekarang itu mungkin, nah ini 0 dB ya, ini mati ya, fan-nya mati, kondisinya mati, nggak bergerak. Begitu pula sama dengan fan yang ada di depan dua ini juga mati, nggak bergerak. Jadi yang kita lakukan adalah fan-nya IK ini, yang Farder Evo ini, dia
batas toleransinya untuk dia jalan di 0 RPM di PWM-nya itu ada di angka 25%. Itu kalau di motherboardnya Asus ya. Tiap motherboard akan berbeda-beda, kalian tinggal cari settingannya nanti. Tapi di Asus 25%. Jadi ketika kamu set PWM-nya 25%, dia nggak akan muter. Caranya adalah kalian bisa lihat di layar monitor kalian. Kalau di Asus itu kita masuk di tabnya monitor, kemudian masuk di Q-Fan Configuration. Nah, ini yang fan untuk di samping ini yang 12 cm ini saya masuk ke chassis fan 1. Nah, kalian bisa lihat ini chassis fan 1, kontrolnya PWM. Tapi Q-Fan source-nya dia ke T-sensor. T-sensor itu saya masukkan sensor dari coolant ke motherboardnya Asus. Jadi kita tahu suhu coolant-nya ada berapa derajat Celcius. Kalian bisa lihat ini chassis fan 1, lower temperaturnya dia dari 35 derajat Celcius. Sedangkan minimal duty cycle-nya dia dari 25. 25 dia nggak jalan kan, mati. Jadi ketika suhunya coolant-nya ada 35 derajat, itu dia cuma jalan 25%, jadi fan-nya nggak muter. Tapi begitu dia suhu coolant-nya naik ke 38 derajat, dia akan jalan 35%, tapi incremental. Maksimal di 38 derajat, dia akan jalan ke 35%. Sedangkan kalau 40 derajat dia akan jalan di 80%. Itu adalah setting yang saya gunakan baik untuk fan yang ini dan fan 3 di depan ini. Tapi kalau fan 12 cm tipis di atas ini pakai heaternya CPU. Tapi kita pakai profilnya yang silent. Fungsinya apa? Supaya kalau dia light to medium load ya, dia kan nggak terlalu panas juga suhu coolant-nya. Tapi kan komputermu ini pasti hangat. Fungsi fan 2 di atas ini untuk membuang panasnya supaya keluar ke atas, supaya tidak panasnya tidak mulek di dalam ya. Mulek itu maksudnya muter-muter di dalam. Nah, ini untuk chassis fan 1. Kemudian kalau untuk pompa itu juga sama. Kalian bisa lihat di monitor kalian. Itu sensornya pakai T-sensor. Jadi kalian pasti akan penasaran dan bertanya-tanya, kenapa kok pakai thermal sensor, Mas? Kenapa kok tidak pakai pointing ke CPU atau kalau GPU nggak bisa ya? Biasanya mostly kita ke CPU atau ke motherboard atau VRM. Karena logikanya begini, kalau kita pakai custom loop seperti ini, suhu coolant itu akan mempengaruhi semua suhu yang ada di komputermu ini, termasuk di CPU, GPU, atau apapun itu yang kamu kasih blok water cooling ya, blok custom ini ya. Jadi nanti kalian melakukan resetnya itu begini, kalau kalian jalankan ini normal, ada sensor coolantnya, kalian lihat kalau full load dia coolantnya temperaturnya berapa, suhu CPU-nya berapa, fan-nya muter di berapa persen. Nanti kalian mainkan dari 3 variabel itu, jadi kompromis antara ketiga itu nanti akan menghasilkan angka yang tepat untuk kalian. Nah, jadi seperti itu ya, kira-kira gambarnya 0dB itu ya. Oke, kemudian kita save. Kita save, sudah selesai. Cuma gitu aja. Jadi setting 0dB seperti itu. Selama kita menguji ini di ruangannya kita, di studionya kita ini yang terdengar sekarang ini cuma mostly bunyinya AC di atas itu. Komputer tidak ada bunyinya sama sekali ini. Selama saya punya komputer, saya baru hari ini merasakan komputer yang tidak ada bunyinya. Ya ini ada bunyinya, tapi tidak mengganggu seperti yang kemarin saya punya case Bitcoin itu agak mengganggu, ini nggak mengganggu. Jadi kalau buat saya ini oke lah, tidak ada masalah dengan noise dan ini kita sudah setting. Jadi kita sudah setting semuanya, suhunya pun masih masuk akal dalam batas wajarnya operasionalnya. Sekarang kita dalam pakai komputer kita mulai berusaha untuk hidup dengan kondisi yang baru, di mana 95 derajat itu adalah new normal, 110 itu adalah new normal. Berarti kalau dia jalan operasional tanpa fan di 60 atau 70 derajat, logika berpikir saya itu aman, masih dalam batas garansi yang di statementkan oleh vendor. Oke, sekarang kalian bisa lihat di layar monitor kalian. Ini kita sudah pakai screen cap di sini. Ini sudah masuk di Windows. Ryzen 7 5800X 3D di CPU-C, kalian bisa lihat. Kemudian mainboardnya Crosshair 8 Dark Hero, memori jalan di 3600, seperti itu saja. Kemudian GPU-nya kemarin yang sotak itu, sotak murah itu, 3090. Nah, ini kondisi idle di desktop. Kalian bisa lihat itu temperaturnya sebentar. Ini kalian bisa lihat di layar monitor kalian ya. CPU fan-nya ada di 1178, berarti itu yang di atas ini. Kemudian water pump-nya 2300, pompanya FLT ini. Dua fan ini mati, jadi yang ini mati. Kemudian yang di depan ini juga mati, dia tidak berjalan. Nah, oh ini jalan ini sekarang. Suhu coolantnya berapa ya? Sebentar. Thermal sensor-nya 34 ini.
Nah, ini mati ya? Mati. Nah, ketika dia suhu thermal sensornya dari 33, itu dia langsung mati. Karena kan kita startnya dari 35. Berarti tadi ada peak ke 35, makanya dia muter. Kemudian untuk sensor lainnya, memori DIMM ada 40-an, kemudian VGA. GPU temperaturnya dia dari 31,5, memorinya ada di 40. Jadi ya lumayan lah, ini ya nggak panas, cuma 40. Oke, sekarang kita ngetes dalam kondisi terbuka ya. Ini saya kembalikan lagi. Ini untuk menunjukkan ke kalian aja tadi, mati dan nyalanya seperti itu, 0 dB dan ketika dia berfungsi. Ini kita kembalikan. Oke. Sekarang kita jalankan 3D Mark Wildlife Extreme, stress test ekstrim. Nah, ini kita sudah di loop ke-14 ya. Di layar monitor kalian bisa lihat core clock-nya dia average itu ada di angka 3,5, 4,3an fluktuatif ya. Kemudian TCTLT day-nya dia ada di angka 55 ini berjalan. Average-nya ada di 59. CPU day-nya dia ada di 55. Kemudian kita beralih ke fan case-nya dia. Fan chassis 1 itu berarti yang ini. 12 cm ini ada di angka 1200 rpm. CPU fan 12 cm tipis di atas 2 ini ada di 1300-an. All-in-one pump ini dia ada di 3600 rpm. Kemudian untuk water pump. Kemudian untuk fan di depan 3 ini itu average ada di angka 1266 rpm-an. Kemudian suhu chipsetnya dia ada di angka 65 derajat Celcius ya. Itu panas kalau buat saya, cuma ya sudahlah, apa boleh buat, nggak ada fan-nya soalnya. VRM ada di angka 48 derajat Celcius, ya ini wajar karena X3D cuma 8 core dan ini X570. Thermal sensor ini adalah suhu coolant-nya kita, itu ada di angka 39 derajat Celcius. Berarti suhu coolant yang berputar ini di semua loopnya kita ini ada di angka 39 derajat Celcius. Kemudian untuk memorinya Corsair itu ada di angka 45 dan 46. Kita beralih ke GPU temperatur. Untuk GPU-nya ada di angka 48,3 yang berjalan sekarang ya. Untuk memorinya ada di angka 68 sampai 70 derajat Celcius. Ya, ini angka yang amat sangat wajar sekali kalau kamu bandingkan dengan kamu pakai air cooling ya. Air cooling mungkin sudah sampai 90-an atau mungkin 90 mungkin ya. Kalau 100 kayaknya kalau cuma buat mining, kalau daily use kayaknya 90-an. Cuma 70 derajat di sini nih yang mengkhawatirkan buat saya sebenarnya ada di backplate-nya ini. Ini pegang tangan sudah nggak bisa. Patokannya kalau saya punya patokan panas itu gimana? Ya ini tuh tunjuk saya tempelkan di sini, kita ngitung sampai 5, kuat nahan apa enggak? 1, 2, 3, 4, kuat panas. Berarti panas. Human skin temperature lah. Itu ada di angka 68-an. Jadi ya masih oke lah. Kemudian untuk SSD kan kemarin kita pakai ini Zero M15 ini. Ini dia Samsungnya ada di angka 52 dan 55. Harusnya tidak setinggi ini, cuma kita tahu kenapa kok bisa tinggi kayak gitu karena ini ada backplate-nya GPU yang ada memorinya. Panasnya ya pasti akan lari ke sini juga. Ini kalau open tempered glass-nya suhunya kurang lebih seperti ini. Ini kayaknya nanti sampai akhir pengujian ya hampir nggak ada bedanya, ini nggak akan bergerak jauh dari ini. Nanti kita tinggal lihat kalau kita tutup tempered glass-nya apakah airflow-nya ini desainnya dia untuk semua sirkulasinya dia dan fan di atasnya apakah berjalan sebagaimana mestinya. Logika berpikir saya itu kalau saya tutup tempered glass dan suhunya hampir tidak ada perbedaan dengan kamu pakai open seperti ini, ya berarti airflow di dalam casemu ini berjalan optimal sebagaimana mestinya. Harapannya seperti itu, karena kan eman sudah pakai depannya bagus, tempered glass cantik, tapi setelah ditutup tempered glass jadi panas ya percuma juga gitu loh. Oke, ini loop terakhir, loop ke-19 mau ke 20. Suhunya untuk CPU TCTLT dari 61, average ada di 59, maksimumnya ada di 81, jadi ini cuma peak sesaat ya. Kemudian untuk fan case kalian bisa lihat average-nya ada di angka 1200-an semua. Untuk pumpnya FLT ini ada di 3400-an, chipset ada di 64. Water sensornya dia coolant-nya, temperatur coolant-nya ada di angka 38,2 ya average ya. Maksimumnya di 39. Untuk memori ya so-so lah 40 derajat sekian lah. Untuk GPU
average ada di 46,8, maksimumnya ada di 49,1, GPU memori average di 65, maksimum di 70. Sepanjang pengujian ini yang saya dengarkan itu adalah bunyinya coil winding dari VGA. Karena ini frame rate-nya jalan di atas 200 semua, rata-rata 300-an ya. Jadi pasti ada coil winding-nya, dan ini kalian harus tahu GPU ini mengambil daya sekitar 350 wattan. Average ada di 320 wattan, jadi ya lumayan gede juga ini kayaknya. Jadi ini pengujiannya untuk kondisi terbuka ya. Nanti ini sistemnya kita istirahatkan sebentar sampai dia dingin, kita coba lagi pakai tertutup. Bagaimana? Oke, ini tempered glass-nya kita sudah pasang. Sistemnya sudah kita dinginkan sampai fan-nya mati semua kira-kira. Terus ini kita ASMR dulu. Kan gak afdol kalau nggak dibuka ini. Nah, kira-kira seperti ini tempered glass-nya. Nggak tahu ini kotor kenapa. Nah, tempered glass-nya seperti ini modelnya. Smoke black. Jadi kalau lampumu nyala, ya dia kelihatan dalamnya. Tapi kalau misalnya lampunya mati, ini saya matikan lampunya, dark, blep. Kelihatan dikit ya? Nggak kelihatan sama sekali. Ya udah, nyala berarti. Oke. Sekarang kalian bisa lihat di layar monitor kalian. Ini sudah idle selama kurang lebih tadi hampir 20 menitan. CPU TCT-LT Die, idle-nya dia ada di angka 40-an. Wajar, untuk sistem AMD yang angka 40-an itu idle yang wajar sekali. Kemudian untuk fan yang nyala adalah fan CPU yang atas ini 1200 RPM. Kemudian DDC, FLT ini 2300 RPM. Suhu chipset tetap ada di angka 67, tidak berubah. Kemudian VRM45 dan suhu coolant-nya ada di angka 33 derajat Celcius. Memorinya kalau tidak bekerja, Corsair ada di angka 42 sekian. Kemudian Samsung ini ya. Nah, Samsung ini temperaturnya ada di angka 49 dan 53. Jadi ya kayaknya persennya segitu ya, nggak jauh beda ya. Untuk GeForce RTX 3090 suhu temperaturnya GPU-nya ada di angka 31. Memorinya ada di angka 40. Ini kalau idle. Oke, sekarang kita jangkau lagi 3D Mark Wildlife Extreme stress test selama 20 kali loop. Ini sekarang kita sudah ada di loop ke-15 dalam kondisi tertutup seperti ini. Kita lihat ya sekarang ya. Oke, CPU clock-nya ada di angka ya sama, nggak ada bedanya. 3,5 sampai 4,3an. Kemudian sebentar. Ini nge-lag sekali. Untuk prosesornya, CPU TCT-LT Die itu berjalan ada di 62. Sedangkan average-nya dia ada di 56,5. Hampir tidak ada bedanya sama tadi kalau kita dibuka ya. Nggak selisih jauh sekali lah. Nah, ternyata nge-lag-nya karena jauh dari pointernya. Kemudian kita beralih ke fan. Fan sekarang average ada di angka 1200-an, tetap sama. Cuma tadi dalam beberapa satu periode ya, kita sempat denger fan-nya itu sampai ke angka 1800 RPM-nya. Karena memang ketika suhu coolant-nya 40, dia akan ramping up ke 80%. Nah, untuk chipsetnya ada di 64,8 berjalan, average-nya ada di 65,9. Berarti kalian bisa lihat ya, kalau ini ditutup, airflow-nya jalan semua, jadi chipsetnya lebih dingin. Kemudian untuk prosesornya juga kurang lebih sama. DIMM temperaturnya juga sama, 45 kurang lebih. Nah, ini sekarang ramping up ini fan-nya ini, 1700-an ini. Nah, untuk SSD, kalian bisa lihat, begitu ini ditutup, SSD-nya langsung turun. Drive temperaturnya dari 48 dan 52, tadi kan 50, 55. Jadi kalian bisa lihat ya, case itu sebetulnya, kalau kalian tim case dibuka atau case ditutup, ya sebetulnya secara logika berpikir yang paling benar itu adalah case itu ditutup, karena airflow-nya bisa berjalan sebagaimana yang diinginkan oleh pihak pabrik, pun intended. Nah, kalau dibuka, airflow-nya jadi kacau semua. Nggak ada airflow yang bisa jalan gitu loh maksudnya. Kemudian untuk GPU, kita bisa lihat sekarang GPU temperaturnya dari 49,2 tadi, average-nya dari 42,8. GPU memory junction-nya ada di angka 68, average-nya dari 58,3. Jadi ya kurang lebih hampir sama, tidak ada bedanya. Jadi
kamu pakai tempered glass dan tidak pakai tempered glass, ini certified. Tempered glass tidak membuat case kamu, isi komputer kamu jadi lebih panas. Kurang lebih sama. Bukan karena dia pakai custom loop loh ya. Itu sama kayak kita dulu pernah buat kontennya yang GameMax yang Spark, itu kurang lebih juga sama, itu pakai air cooling. Kalau memang case itu bagus, tidak peduli apapun coolingmu, harusnya tidak akan ada beda yang signifikan. Oke, ini sekarang kita sudah di loop terakhir ya. Suhunya kalian bisa lihat ada di layar monitor kalian, kurang lebih masih sama. Sebentar, kurang lebih masih sama, tidak berubah. CPU TCT die average ada di 57, maksimumnya ada di 82, naik 1 derajat maksimumnya. Average-nya naik 2 derajat. Kemudian untuk fan case itu average ada di 1200. Yang cases 1 berarti yang 120 yang ada di sini. Angkanya kurang lebih sama ya. Tadi kalau open 1100-an ya. Kemudian untuk CPU, fan di atas ini dua ini ada di angka 1288 ya, kurang lebih sama. Naik 100 RPM-an. Water pump ada di angka average ada di 3100-an ya, kurang lebih sama juga. Yang agak membingungkan adalah sensor all-in-one pump yang dimana itu adalah fan 3 biji di depan ini. Ini average-nya ada di angka 900 RPM. Tadi kan 1100. Berarti kan kamu bisa mengerti efeknya kalau kamu pakai case ini ditutup, imbasnya apa. Berarti kan dia nggak muter karena suhu coolant-mu tidak sampai 40. Jarang menyentuh 40. Chipsetnya ada di angka 65,7, kurang lebih sama. Kemudian untuk thermal sensor, angkanya juga kurang lebih sama. Berjalan ada di 39, average ada di 37. Untuk GPU, kurang lebih juga sama, 43 dan 60-an. Jadi antara dibuka dan ditutup, saya nggak melihat ada perbedaan yang signifikan. Jadi case ini aman kalau kamu untuk pakai ini, mau ada tempered glass atau tidak ada tempered glass. Cuma kalau saya pribadi ya, saya seneng yang kayak gini, lebih smooth. Dan kita beli mahal kan karena salah satunya karena tempered glass selain dari kayunya itu. Nah, sekarang kita bicara lagi mengenai fractal design yang Nord ini. Ini adalah beberapa poin yang saya suka dari casing ini adalah ini. Kamu kalau mau ngelepas bagian depannya ini, front panelnya ini yang aksen kayu ini, kamu tinggal tarik dari bawah seperti ini. Nah, kita lepas. Kemudian ini ada filternya. Jadi kalau kotor kamu tinggal ngelepas filternya, digedrok-gedrok, selesai. Ini aksennya ini. Kemudian bagian atas, kalau kamu mau melepas juga gampang sekali. Kamu tinggal narik Fox letternya ini. Nah, selesai. Lepas juga. Tapi ini tidak ada filternya. Jadi kalau ini kotor, kamu tinggal pakai kompresor atau pakai kuas, selesai, hilang debunya. Kemudian salah satu nilai lebihnya dari Nord ini juga adalah bagian belakangnya ini. Kamu kalau untuk kabel manajemen di bagian belakang ini, kompartemennya lumayan tebel. Jadi bisa untuk routing kabel-kabelmu, dan juga penempatan SSD-nya dia juga bagus sekali, yang 2,5 itu. Cuma kelemahannya satu, yang untuk ini, untuk bagian kita ngomong bagian samping dan belakang nih, untuk storage ya. Kalau kamu pakai power supply yang kemarin saya pakai HX itu, yang 850 itu kan panjang, dan itu kamu perlu ingat ya, kita sudah pakai kabel custom yang lentur. Kita nggak pakai kabel bawahnya Corsair yang masih sleeve dan braided itu. Kalau yang kabel sleeve dan braided itu kamu nggak bisa menekuk kabel itu sampai semaksimal mungkin ya, karena ada sleevingnya itu. Jadi kalau kamu pakai ini, kita sudah pakai kabel yang custom yang lentur itu aja, harddisk nggak bisa masuk yang 3,5 itu karena ngepres sekali. Cuma begini, itu nggak bisa masuk karena kita pakai custom loop. Jadi radiatornya beda dengan kalau kamu pakai all-in-one, dia lebih tebal dikit. Sama mungkin ininya ya, kita kan juga ngakali ini supaya dia bisa, radiator ini bisa terpasang dengan baik dan benar. Yang kemarin kita sempat gerinda bawahnya ini, ngikis bawahnya ini, jadi dia agak turun ke bawah, itu jadi memakan space-nya, hard drive-nya sedikit. Jadi kalau kamu butuh storage yang 3,5, saran saya kamu pakai power supply yang lebih pendek daripada HX ukurannya, itu akan mempermudah hidup kamu. Dia menyediakan dua bracket storage untuk 3,5. Cuma kalau power supply yang panjang, kamu cuma bisa pakai satu, kalau pendek bisa pakai dua. Tapi menurut saya kalau pendek pun, asumsinya kamu tidak pakai power supply modular yang cuma keluar dari satu lubang yang sama untuk semua kabelnya, itu bisa. Tapi kalau nggak pakai modular, pasti nggak bisa pakai dua storage itu, karena akan ketabrak. Kemudian poin kedua yang saya suka adalah bagian sampingnya ini. Di bagian setelahnya tempered glass ini. Kamu bisa lihat ini kan rapi sekali seperti ini. Salah satunya adalah terbantu sama plat metal ini, yang bisa dilepas ini. Ini menyembunyikan banyak sekali kandang ular di balik keruputan-keruputan yang ada. Dan poin terakhir yang saya suka adalah banyak lubang-lubangnya ini. Ini yang membantu sekali untuk mendinginkan case ini, karena
Begitu kamu tutup ini tempered glassnya dan fan di atas menyala, kita mau ngomong pressure udaranya ya, pressure suhunya di dalam case ini langsung bekerja sebagaimana mestinya. Karena ketika tangan saya menutupi lubang-lubang ini yang saya rasakan ini angin dingin yang masuk ke sini. Sedangkan yang lainnya hangat semua. Jadi bedanya ketika kamu pakai tempered glass ini dipasang dan dilepas adalah ketika dipasang bagian atas ini hangat sekali. Kalau kamu lepas ini nggak ada hangatnya sama sekali, angin dingin yang keluar. Jadi itu menandakan kalau tempered glass kamu pasang, ini sirkulasi udara berjalan sebagaimana mestinya, karena udara panasnya terbuang ke atas. Yang kita harus ingat adalah prinsip tekanan udara. Udara panas akan naik ke atas. Oke, jadi Fractal Design North ini menjawab seluruh keinginan saya dalam punya sebuah case. Case yang kecil, compact, bisa masuk hardware seperti ini, tidak panas, dan ada aksen kayunya. Aksen kayu adalah aksen yang disenangi oleh bapak-bapak. Bapak kamu pasti suka furniture dari kayu, lemari kamu di rumah pasti dari kayu. Ada alasannya kenapa case ini pakai kayu, bukan untuk dipasang di sebelahnya lemari. Ini ditaruh di living room, akan ada nuansa yang klasik dan bagus sekali. Nah, kita sudah ngomong kelebihannya ya. Jadi kekurangannya yang saya tadi sudah ngomong di depan mengenai storage, itu pertama. Itu kekurangan pertamanya. Kekurangan keduanya ini sebetulnya bukan kekurangan ya, cuma lebih ke arah preferensi ya. Kalau untuk saya yang suka pakai custom loop seperti ini, case ini sebetulnya tidak didesain untuk kamu pakai custom loop yang serba brutal seperti ini ya. Jadi kekurangannya kalau kamu suka pakai custom loop, berarti kamu harus siap untuk memodifikasi case ini lebih lanjut. Karena memang ini bentuknya kompleks sekali, jadi pasti akan ada banyak modifikasi yang kamu lakukan. Yang saya kerjakan hari ini tidak custom loop yang sampai freak-freak gimana ya. Nanti kalau kamu lihat yang lebih freak daripada saya, pasti ada banyak. Itu mungkin modifikasinya akan lebih banyak lagi. Kalau saya sih, prinsip saya dalam membuat custom loop ini, saya tidak mau memotong case atau menghilangkan bagian-bagian case ini sampai banyak sekali. Jadi kita minimalis saja, sewajarnya. Jadi kekurangannya cuma dua itu aja, storage dan kalau kamu pakai custom loop. Kalau kamu pakai all-in-one ini aman, bisa mengakomodasi all-in-one dengan baik dan benar karena ruangannya kurang lebih sudah mumpuni dan ada. Dan kemudian satu lagi yang tadi saya lupa ngomong, di atas ini ada LED-nya. LED-nya warnanya kuning, jadi senada dengan aksen-aksen emas yang ada di sini kayak tombol power, jack audio, dan kakinya. Dan kakinya ini yang tadi saya juga lupa ngomong, kakinya ini ada aksen emasnya tapi di bawahnya ada karetnya. Jadi fungsinya karet di kakinya case ini sebetulnya untuk meredam getaran. Supaya kalau casingmu ini fan-nya berisik, getarannya teredam di kakinya ini. Jadi tidak buat mejamu jadi goyang. Nah, itu kesimpulan dari saya, maksudnya plus minusnya dari casing Fractal Design North ini. Tapi overall, kalau kamu suka yang desainnya klasik-klasik kayak gini, ini adalah casing kedua yang saya rekomendasikan setelah GameX Spark. Ini boleh kamu beli, menarik casing ini. Oke teman-teman, ini sudah menjawab rasa penasaran kalian terhadap Zero DB dan Fractal Design North. Demikian konten kita hari ini. Buat kalian yang tertarik untuk build seperti ini, silakan ajukan pertanyaan saja. Silakan ajukan pertanyaan. Kita kalau membuatkan ini butuh waktu. Buat kalian yang mengikuti Ars ID Media ini, kalian tinggal ketik Ars ID Media, kita ada di semua sosial media. Kita eksis di mana-mana, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Ya udah itu aja. Sama YouTube. Seperti biasa, kalian lihat di YouTube.
Buat kalian yang suka dengan konten hari ini, jangan lupa klik like sebanyak-banyaknya, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian jika kalian pengen meracuni teman-teman kalian untuk membuat case seperti ini. Jika kalian merasa terbantu dengan konten-konten seperti ini, kalian tulis komentar aja. Kalian pengennya gimana? Nanti kita akan mencoba mengkurasi permintaan kalian sesuai dengan waktu dan hardware yang kita punya. Oke, saya Hani, undur diri dulu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.